بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ikhwah sekalian dan para anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Suara jelas ya? Suaranya kedengaran? Agak kecil ya? Yang kedengaran? Kalau yang itu ayo. Tes. Cek. Atau lagi klik. Jamaah sekalian. Mana nih? Pakai dua-duanya atau ya? Enggak usah ini. Ini saya. Coba ya. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-5 di bulan Safar 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis dalam taklim rutin kita, kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Kitab mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Kitab ini adalah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, seperti yang antum lihat di flyer, ya di pamflet, bahwa malam hari ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan baru kitab Al-Hajj ya.
pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan satu kitab lagi dari bagian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu kitab As-Siyam, ya, kitab As-Siyam. Berarti alhamdulillah sejak kita mulainya taklim kita ini kita sudah menyelesaikan Kitabul Iman, lalu kitab At-Taharah, kitab As-Salah, kitab Al-Janaiz, kitab Az-Zakah dan As-Siyam, ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa kitab dari bagian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan malam ini insyaallah kita masuk dalam kitab Al-Hajj. Ya, kalau kita lihat bahwa tadi kami lihat juga pamflet pertama kajian kita ini dimulai tanggal 12 Safar 1431 Hijriah. Ya, sekarang kita sudah 5 Safar 1444 Hijriah. Artinya sudah hampir 13 tahun ya kajian kita ini kalau hitungan Hijri. Kalau hitungan miladinya 28 Januari 2010. Ya, sekarang kita September 2022 ya, sudah 12 tahun lewat. Dan juga tuan rumah tadi berdua sudah berganti-ganti angkatan ya. Dan angkatan ini pun sudah akan berakhir. Sudah ada penggantinya? Belum ada yang datang. Ya, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kajian kita dan ilmu yang telah kita pelajari. Dan kajian kita ini Al-Lu'lu' wal Marjan termasuk kajian kita yang paling lama setelah kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Wihdatul Ummah telah kita mulai sejak tahun 1998 ya. Jadi sudah sekitar 24 tahunan ya. Dan ini Lu'lu' wal Marjan, semoga juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dan keteguhan, dan tentu saja yang paling penting adalah manfaat dan berkah dari apa yang telah kita pelajari. Malam ini kita akan mulai dulu dengan muqaddimah kitab Al-Hajj ya. Kita akan menyampaikan dulu beberapa pengantar muqaddimah tentang masalah haji. Kita belum masuk ke hadis-hadisnya ya. Karena hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan terkait dengan haji itu kebanyakan terkait dengan masalah-masalah hukum. Dan kita juga perlu tahu sedikit sebagai penyegaran sekaligus sebagai motivasi tentang hukum haji dan keutamaan ibadah haji itu. Maka di malam hari ini, sebelum kita bahas hadisnya satu persatu insya-Allah, kita perlu menyampaikan beberapa muqaddimah penting tentang makna haji, hukumnya, dan sekaligus keutamaan ibadah haji itu. Dan kalau saja ya masalah iman, thaharah, salat, dan juga mungkin sebagian jenazah ya, masalah-masalah zakat dan siyam, banyak di antara kita, kebanyakan kita sudah melaksanakan hukum-hukumnya. Adapun ibadah haji ini mungkin masih sedikit yang di antara kita yang melaksanakannya, maka perlu kita membekali diri kita sebagai bentuk persiapan dan cita-cita kita ya untuk suatu saat insya Allah melaksanakan ibadah haji itu. Ya, jadi jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan kalau kitabul hajj kayaknya masih sangat lama saya haji ya, kalau itu tidak perlu saya pelajari dulu ya. Kita katakan bahwa
ilmu, selama dialah ilmu yang bermanfaat ketika dipelajari, walaupun belum bisa kita amalkan, sudah merupakan pahala di sisi Allah. Apatah lagi kita juga telah meniatkan akan mengamalkan pada waktunya, dan paling tidak kita sudah punya sesuatu yang bisa kita ajarkan kepada orang lain. Maka ya, pembahasan masalah haji ini tetap penting bagi kita, termasuk bagi anak-anak kita ya, yang mungkin merasa masih sangat jauh ya masa. Walaupun ini juga sebenarnya tidak benar ya, kita tidak bisa memastikan bahwa masih sangat lama kita akan melaksanakan ibadah haji, karena ini adalah pemberian yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan kadang Allah merezekikan hambanya dengan rezeki yang min haitsu la yahtasib, ya, dengan rezeki yang tidak pernah dia duga sama sekali. Kita mulai dengan apa yang dimaksudkan dengan haji itu sendiri, ya. Haji jamaah sekalian, ikhwah sekalian, dari kata-kata al-hajju. Dan al-hajju dalam bahasa Arab berarti al-qasdu, maksud dan tujuan. Ya, al-hajju adalah maknanya al-qasdu. Sehingga setiap kita ingin menuju sesuatu, itu sebenarnya dari sisi bahasa Arab sah dinamakan haji. Namun penggunaan haji ini akhirnya seakan-akan menjadi suatu istilah khusus hanya untuk ibadah haji yang kita laksanakan, itu yang merupakan rukun Islam yang kelima, ya. Padahal sebenarnya al-hajju bimana al-qasdu. Sama dengan umrah. Umrah itu artinya apa? Dalam bahasa Arab ziarah, ziarah. Maka kalau antum mau pergi menziarahi saudara antum, antum bilang saya mau umrah. Lalu bilang, kenapa umrah? Ya. Kalau gitu saya ikut, ya. Lalu ternyata cuma ke rumahnya si fulan. Antum bohong, ya. Kenapa bilang umrah? Itu dari sisi bahasa Arab betul, karena umrah bimana ziarah. Tapi memang penggunaannya akhirnya seakan-akan lebih dikhususkan pada umrah yang dikenal saat sekarang ini, ya. Tapi tetap kita perlu tahu asal makna bahasa tersebut. Adapun secara syariat, haji adalah ismun li af'al makhsusah. Perbuatan yang khusus. Fi awqatin makhsusah. Di waktu-waktu yang khusus. Fi makanin makhsus. Di tempat yang khusus. Min syakhsin makhsus. Dari orang-orang yang khusus. Ya, jadi haji itu ada paling tidak 4 unsur pentingnya. Makna haji itu secara syariat adalah amalan-amalan yang khusus. Ya, seperti apa? Melempar jumrah, tawaf, wukuf, mabit. Ya, jadi amalan-amalan yang spesifik, yang sangat-sangat khusus. Di waktu-waktu yang khusus. Waktu haji ini tidak seluas waktu sholat umpamanya, ya. Tapi dia waktunya khusus, yaitu apa? Dia hanyalah ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang dikenali, yaitu bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah, dan puncaknya di awal-awal bulan Dzulhijjah sampai menjelang pertengahan bulan Dzulhijjah. Hanya di waktu itulah seseorang bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, artinya dimulai dengan Syawal dan diakhiri dengan Dzulhijjah. Adapun start awalnya tidak harus di bulan Syawal, tapi hanya boleh start awal itu di bulan Syawal, maksudnya gitu ya. Adapun nanti kalau ada orang nanti mulai rangkaiannya di bulan Dzulqa'dah, tidak ada masalah. Bahkan ada orang yang hanya mulai di bulan Dzulhijjah, tidak ada masalah. Tapi untuk finishnya mesti semua sama, yaitu mesti sampai di bulan Dzulhijjah. Ya, kalau antum mulai rangkaian umrah untuk haji di bulan Syawal, lalu sampai
Dzulqa'dah, lalu menjelang Dzulhijjah, menjelang hari tarwiyah antum stop berhenti, itu tidak dinamakan ibadah haji. Jadi maksud dari 3 bulan itu artinya kita memulai rangkaian ibadah haji kita di bulan Syawal. Adapun kalau di bulan Ramadan belum sah, ya. Jadi itu maksudnya di waktu-waktu yang khusus. Fi makanin makhsus, di tempat-tempat yang khusus. Antum puasa di kampung bisa? Bisa, ya. Jadi kita bilang, saya mau pulang kampung. Puasa, besok puasa. Bilang enggak apa-apa, biar di kampung juga bisa puasa, ya. Antum wajib bayar zakat, tapi antum pulang kampung. Masih bisa bayar zakat? Masih bisa. Bisa antum sholat di mana saja? Bisa. Kalau haji, bisa antum di kampung? Ya. Bawa keraing? Ya. Dia hanyalah tempat-tempat yang khusus. Ya. Dia tempatnya hanya di Makkah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan beberapa daerah sekitarnya. Ya, sampai antum melaksanakan ibadah haji pun di Madinah, ya tidak sah, ya. Gimana lagi kalau di tempat-tempat yang lainnya. Min syakhsin makhsus, ya, dari orang-orang khusus. Orang-orang khusus maksudnya orang-orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji itu, ya. Itu pengertian ibadah haji. Adapun kedudukannya, ibadah haji, ikhwas sekalian, merupakan salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Dan dia adalah rukun Islam yang terakhir. Rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Ya. Dan ya di antara hikmahnya, kan inilah rukun Islam yang paling berat. Tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Karena dia harus terkumpul padanya kekuatan fisik dan kekuatan finansial materi. Seorang yang kaya raya tapi sakit-sakitan, tidak bisa berangkat, tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah haji. Seorang anak muda yang sangat kuat, mampu mengadakan haji dengan fisiknya, tapi tidak punya uang, maka tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Mungkin ada yang bilang, saya sekarang kayaknya sudah ada bisa jalan kaki pergi ibadah haji, ya. Atau naik sepeda, ya. Itu tetap butuh harta, ya kan? Ya, ikhwah-ikhwah kita alhamdulillah yang sudah naik sepeda sampai ke sana, tetap ada juga naik pesawatnya, ya. Jadi tetap butuh yang namanya kekuatan materi, ya. Walaupun kekuatan materi ini tidak harus dari uangnya sendiri. Kalau ada yang mau memberikan, itu sudah dinamakan kemampuan finansialnya telah terpenuhi. Jadi dia adalah rukun Islam yang mana kapan ada seorang yang mampu mengerjakannya lalu tidak melaksanakannya, maka telah runtuh salah satu tiang dari tiang-tiang Islam padanya. Ya, rukun artinya tiang. Ya, rukun artinya tiang. Maka dia bukan sekedar sesuatu yang wajib, tapi dia adalah rukun di antara rukun-rukun penting bagi seorang muslim. Dalil tentang kewajibannya dari Quran, dari sunnah, dan ijma' para ulama kita, konsensus para ulama kita. Dalil-dalilnya sangat banyak, kita sebutkan sebagiannya. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya tadi juga sudah dibacakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah saja, artinya karena Allah. 'Alan nasi, wajib bagi manusia. Jadi kepada siapa? Lillah. Atas siapa? 'Alan nas. Hajjul baiti, melaksanakan ibadah haji di Baitullahil Haram. Tapi man istata' ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Dan inilah di antara kekhususan ibadah haji, ya. Kita tidak dapatkan ada kata-kata waqimus shalah in istata'tum. Kita tidak dapatkan sumu
ini istata'tum, wa atuz zakah, ini istata'tum. Padahal semua itu juga wajib ketika kita sanggup. Salat, kalau sudah tidak sanggup salat, apakah wajib? Ya, seorang yang sudah tidak ada sama sekali ingatannya, tidak lagi wajib salat. Ya. Seorang yang tidak sanggup puasa, tidak wajib puasa. Seorang yang tidak punya kemampuan harta, tidak wajib zakat. Jadi setiap ibadah memang wajib ketika kita sanggup. Tapi Allah tidak mengatakan, dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, salatlah jika kalian sanggup, puasalah jika kalian sanggup, zakatlah ketika kalian sanggup. Tapi khusus ibadah haji, Allah mengatakan man istata' ilaihi sabila. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hanya haji yang selalu dikatakan jika kalian mampu. Padahal semua ibadah memang hanya dikerjakan jika mampu. Tapi kenapa ada kekhususan ibadah haji? Jawabannya lagi-lagi karena memang dialah ibadah yang relatif lebih sulit dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka sungguh sangat beruntung, kemuliaan bagi seorang yang ibadah yang sangat sulit ini namun dia mampu untuk melaksanakannya. Adapun dalam hadis banyak sekali, di antaranya hadis yang terkenal, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal islamu ala khamsin, salah satunya yang paling terakhir atau yang keempat, ya dalam sebagian riwayat dia urutan keempat, dalam sebagian riwayat dia urutan terakhir, hajjul baiti ini istata'ta ilaihi sabil, atau hajjul bait, ya. Dalam hadis Ibnu Umar hajjul bait. Adapun hadis Umar tentang hadis Jibril dikatakan in istata'ta ilaihi sabila. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika haji sudah diwajibkan, beliau sampai berkhutbah dan mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad farada alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, Allah telah wajibkan, faradha alaikum, Allah telah wajibkan bagi kalian haji, fahajju, ya, au fahujju, ya, hajja yahujju, fahujju, maka berhajilah, ya, berhajilah. Ini perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib, apalagi kalau kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Dan adapun ijma', maka para ulama kita telah ijma' sebagaimana dinukil oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Qudamah, bahwa haji itu wajib, namun kewajibannya cuma sekali seumur hidup. Dan ini juga lagi-lagi kekhususan ibadah haji. Salat, kalau kita sudah salat 57 kali, sudah tidak wajib salat? Masih wajib, ya, sampai kita sanggup. Jika kita sudah puasa puluhan tahun, ya, kita masih tetap wajib puasa selama kita sanggup. Dan ketika kita sudah berkali-kali zakat, tiap datang tahun kita mampu mengeluarkan zakat kita dan nisab kita cukup untuk kita keluarkan, maka kita tiap tahun mengeluarkan zakat. Tapi haji kewajibannya cuma satu kali. Antum sudah pernah haji, datang waktu haji lagi, antum masih sanggup haji, tidak lagi wajib untuk antum mengerjakannya. Ini lagi-lagi kekhususan ibadah haji yang tidak ada pada rukun Islam yang lainnya. Apa keutamaan ibadah haji? Ya, keutamaan ibadah haji ini kadang juga dalam beberapa dalil masuk di dalamnya penyebutan ibadah umrah. Ya, karena umrah ini dengan haji sangat dekat. Yang membedakannya mungkin hanya karena beberapa ibadah haji tidak ada pada umrah, ya. Adapun apa yang ada pada umrah itu juga, ya, pada hakikatnya ada pada ibadah haji. Banyak sekali dalilnya, kita akan sebutkan, ya, sebagian sesuai dengan waktu yang tersedia. Hadis yang pertama tentang keutamaan ibadah haji, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal bait." Barang siapa yang hajjah hadzal bait. Apa tadi artinya hajjah?
menuju, ya, datang bermaksud untuk menuju ke rumah ini. Kawan sekalian, apa itu rumah Allah di bumi ini? Masjid, ya. Setiap masjid adalah rumah Allah. Yang kita tempati, kita katakan rumah Allah. Tapi ada satu rumah Allah yang paling mulia, yang ketika disebutkan Al-Bait atau Baitullah, maka secara mutlak maka disitulah yang dimaksudkan, yaitu Ka'bah. Seperti dalam hadis ini, man hajja hadzal bait, siapa yang datang bermaksud mendatangi rumah ini, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah. Dan ya, kalau kita masuk masjid, tenang ya, merasa ketenangan, alhamdulillah. Dan selalu kita rindu untuk ke masjid. Tapi yakinlah kawan sekalian, ketika antum pergi ke Ka'bah dan sholat di Masjidil Haram, antum akan merasakan ketenangan yang berkali lipat, ya. Antum akan merasakan keteduhan, kenyamanan, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Man hajja hadzal bait falam yarfus, lalu dia tidak melakukan rafas. Rafas artinya kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor dan perbuatan-perbuatan yang cabul, ya. Jadi ketika dia haji, dia meninggalkan semuanya ini. Walam yafsuq, dan tidak melakukan dosa-dosa kefasikan. Jadi bukan cuma sekadar haji, tapi haji yang menjaga kesucian haji dari kesemuanya itu. Raja'a kama waladathu ummuhu, maka kelak dia pulang seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Putih bersih dari sekian banyak noda-noda kemaksiatan, ya. Kawan sekalian, kalau kita lihat dalil-dalil yang lain, ya, tentang ibadah-ibadah, banyak dikatakan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Tapi ulama kita mengatakan dosa-dosa yang lampau itu adalah dosa kecil saja, dosa-dosa kecil yang diampunkan. Tidak termasuk dengan dosa-dosa besar. Dan mungkin ada sebagian yang belum terampunkan. Tapi ibarat ungkapan pada ibadah haji dikatakan dia akan pulang ibadah haji seperti ketika awal kali dia dilahirkan oleh ibunya. Seorang anak yang bersih dari segala macam jenis dosa. Satu keutamaan yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain, man ata hadzal bait falam yarfus walam yafsuq raja'aka kama waladathu ummuhu. Yang kedua, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ilal umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratun lima bainahuma, dia merupakan penghapus dosa dari antaranya, ya, di antaranya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, yang baik, yang bersih, yang benar, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada baginya pahala kecuali surga. Ini menunjukkan keutamaan umrah dan haji. Dan secara khusus umrah yang beberapa kali, ya. Karena antara satu umrah dari umrah berikutnya maka dia penghapus dosa. Karena itu ikhwas sekalian, ketika kita merasa banyak lagi dosa, kita perlu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara membersihkan, mensucikan diri kita dari dosa adalah kita kembali berumrah, yang setelah kita pernah berumrah sebelumnya. Tentu saja, ya, bukan berarti jalan bagi seorang bilang biarlah dulu dosa, kan nanti insya Allah, ya, kita akan umrah, bersih lagi dosa kita. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh seorang sengaja melakukan dosa
lalu dia niatkan untuk bertobat, ya. Itu tidak diterima itu, ya. Tobat yang tidak benar, ya, sebagaimana tobat yang pernah dikatakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya, yang lalu diingatkan, ya, dalam Al-Quran. Al-umrah ila umrah kafarah lima bainahuma. Dia penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ini keutamaan mereka-mereka yang berada dekat di sana, ya. Dulu alhamdulillah, ya, sewaktu kita masih kuliah di sana, ibadah haji masih mudah, ya. Ibadah haji masih mudah. Setiap tahun bisa haji. Ya, sekarang sudah agak sulit, ya. Kadang sekarang walaupun studi di sana, kuliah di sana, kadang kesempatan cuma satu kali. Ya, kalau dulu masa-masa kami sebanyak tahun kita berada di sana. Ya, kalau 4 tahun mungkin 4 kali haji, kalau 5 tahun mungkin 5 kali haji. Ya. Adapun umrah, mungkin sebagian tidak bisa hitung lagi, ya. Dan umrah dulu itu kita jadikan waktu untuk cukur rambut, ya. Jadi dulu kami itu mahasiswa Madinah, tidak butuh pergi ke salon tukang cukur, ya. Jadi kalau sudah panjang-panjang lagi rambut, kita pergi umrah, ya. Nanti sekalian tahallul di sana, ya, alhamdulillah. Jadi kalau diingat lagi, kayaknya sudah lama kita umrah ini, antum sudah gondrong gitu, ya. Pergi sekarang, ayo kita pergi umrah besok, ya, atau akhir pekan, ya. Jadi insya Allah merupakan kafarah, ya. Dan dulu antara satu umrah dengan umrah berikutnya untuk waktu untuk bercukur, ya, untuk tahallul. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali jannah. Ya, dan ini menunjukkan ikhwas sekalian bahwa bukan sekadar haji, tapi haji yang mabrur, ya, haji yang betul-betul haji, yang penuh dengan keikhlasan dan mengikuti contoh-contoh manasik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Kita tidak katakan banyak, tapi kita katakan sebagian orang-orang yang pergi ibadah haji penuh dengan semangat, tapi jika kita melihat bekal yang mereka siapkan, utamanya dari sisi ilmu dan praktek-praktek dalam pelaksanaannya di sana, maka kita khawatir itu belum termasuk apa yang dinamakan haji mabrur, ya. Maka haji mabrur itu tidak mudah, oleh karenanya pahalanya sangat-sangat besar, ya, pahalanya sangat-sangat besar. Dan ini di antara dalil yang jarang kita dapatkan, ya. Jarang kita dapatkan itu bahwa ibadah ini tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Puasa Allah mengatakan apa? La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bisa bertakwa dengan ibadah puasa. Adapun haji langsung dikatakan surga akan didapatkan. Ya, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, dia akan mendapatkan surga. Tidak ada balasannya kecuali surga. Kira-kira kalau antum dikatakan tidak ada balasannya kecuali surga, sudah cukup? Sudah sangat cukup. Karena kalau surga sudah didapatkan, apa saja yang antum inginkan sudah ada di dalamnya. Ya, maka tidak dibutuhkan lagi bonus-bonus yang lain. Karena semua yang kita harapkan telah ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari sahabat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ikutkanlah antara haji dan umrah. Artinya kalau masih bisa diikut-ikutkan, sudah haji, haji lagi, umrah, umrah lagi. Walaupun kita katakan untuk haji kewajibannya cuma 1 kali saja. Tapi apakah tidak boleh seorang yang ketika datang kewajiban haji lalu dia masih sanggup, dia haji lagi? Boleh atau tidak? Dia ulang-ulangi hajinya. Jawabannya boleh, ya. Minimal kita bilang boleh. Bahkan
sunnah, pahalanya sangat besar, tapi tidak wajib. Ya, ini kemudahan, tidak wajib. Makanya tidak tepat ya kalau ada sebagian yang melarang orang haji berkali-kali. Ya. Bahkan ada sampai tulisan dari sebagian ulama di negeri kita mengatakan haji berkali-kali itu adalah haji pengabdi setan. Ya. Itu tidak tepat. Karena haji berkali-kali tidak bisa dikatakan pengabdi setan. Kalau ada saja orang yang haji berkali-kali karena niatnya tidak baik, cuma mau bangga-banggaan, maka ya bukan cuma ibadah haji. Ada juga mungkin orang sholat, ya sholatnya hanya ingin riak saja. Maka baginya wail. Tapi tidak boleh kita melarang sama sekali haji berkali-kali karena adanya sebagian orang yang hajinya cuma riak saja. Atau mau dikatakan sebagai seorang yang banyak harta. Dan tentu saja yang tidak benar ketika ada seorang yang ibadah hajinya berkali-kali lalu hak-hak yang lebih harus dia tunaikan dari orang yang di sekitarnya dia tidak tunaikan. Namun bagi mereka-mereka yang sudah menunaikan hak-haknya yang wajib dari orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu dia masih memiliki kelapangan harta untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak mengapa. Karena sebagian orang setelah adanya fatwa yang semacam itu, lalu dia sudah sanggup lagi melaksanakan ibadah haji, lalu dikatakan, hati-hati, kalau antum ulangi lagi sudah pengabdi syaitan. Nah, kalau gitu saya ke Eropa saja, ya. Kalau gitu saya pergi saja ke negeri-negeri Eropa, ya, atau negeri-negeri kafir. Karena kalau berkali-kali ibadah haji dikatakan pengabdi setan. Ini tentu saja hal yang sangat keliru, ya, tidak tepat. Jadi tidak mengapa. Dan siapa di antara ulama yang paling faqih dalam masalah haji manasik? Siapa? Mufti Makkah Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Tabi'in kabir, bukan sahabat, tabi'in. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabat, dan sebagian sahabat kalau ditanya tentang masalah manasik dan Atha ada, dikatakan tanya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah berapa kali haji? Puluhan kali haji, ya. Puluhan kali haji dan tidak bisa lagi dihitung berapa kali umrah. Dan beliau adalah di antara ulama yang paling faqih tentang masalah haji dan umrah. Jika saja berkali-kali haji tidak tepat, keliru, maka tentu saja hal itu tidak akan dilakukan oleh seorang Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma, karena haji dan umrah itu yanfiyanil faqra, dia akan menafikan kemiskinan. Subhanallah. Haji dan umrah itu begitu banyak harta yang kita keluarkan. Tapi ternyata sebagaimana sedekah, makin banyak kita sedekahkan, harta kita makin berberkah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan haji dan umrah, berapa banyak harta kita keluarkan, tapi dia justru menafikan kemiskinan. Ya, karena itu orang yang benar haji dan umrahnya tidak akan kita dapatkan ketika dia rajin haji dan umrah akhirnya jatuh miskin. Ya. Tapi Masya Allah diberkahi hartanya. Wadzunub, dan menafikan dosa-dosa. Ya, orang yang haji dan umrah itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Kama yanfil kir khubthal hadid, sebagaimana proses las itu atau ya kir, ya, itu menghilangkan besi-besi yang tidak baik. Wadzahab wal fiddah, dan sebagaimana ketika proses dipanaskan emas dan perak itu untuk menghilangkan yang tiruan, yang imitasi. Walaysa lil haji al mabrur thawabun illa al jannah, dan lagi-lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada balasan bagi haji dan bagi haji kecuali pahala surga. Berikutnya, ya, kita sebutkan lagi berapa ya sebelum kita tutup. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,
Qultu ya Rasulullah, ala nisa jihad. Aisyah radhiyallahu anha yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan mendengarkan dan meriwayatkan hadis-hadis tentang jihad, dan beliau faham ternyata jihad salah satu ibadah yang paling utama. Maka ada sedikit kerisauan pada hati Aisyah, karena selama ini yang selalu dimotivasi, diajak untuk pergi jihad hanyalah kaum laki-laki saja, sehingga beliau merasa ketinggalan, pahalanya jauh dibandingkan laki-laki yang pergi berjihad. Maka satu hari beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihadun?" Apakah wanita juga ada kewajiban jihad? Ada juga jihad yang bisa kita lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Alaihinna jihad. Mereka juga wajib berjihad. Tapi la qitala fihi, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Ya, jadi ini keutamaan bagi kaum wanita. Mereka tidak wajib berjihad. Tidak ada risiko nyawa di situ. Jihadnya, pengorbanan yang paling tinggi bagi seorang wanita adalah pergi haji dan umrah. Itulah jihadnya. Dan kalau sudah demikian, maka pahalanya bisa sama dengan pahala jihad bagi kaum lelaki. Ya, sama dengan kewajiban kalau kita laki-laki pergi sholat berjamaah, ya, wajib, ya, menurut sebagian ulama kita dan banyak salaf mengatakan wajib bagi kaum lelaki. Wanita tidak wajib. Apakah pahala 27 kali yang didapatkan kaum lelaki? Bagaimana dengan mereka yang mau juga pahala seperti itu? Kata ulama kita, ketika mereka sholat di rumahnya, justru akan mendapatkan pahala yang sama dengan kaum lelaki. Ya. Ini keringanan bagi mereka dan pahalanya tetap sama. Jadi haji dan umrah sebanding dengan jihad bagi kaum wanita. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wafdullahi salasah. Ada wafd, apa itu wafd? Utusannya Allah yang datang kepada Allah. Jadi kalau ada utusan yang dikirim, siapa duta-duta bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, duta-dutanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Al-ghazi, mujahid fi sabilillah yang pergi berjihad. Wal haj, dan yang pergi ibadah haji. Wal mu'tamir, dan yang pergi umrah. Ya. Makanya kadang dikatakan orang yang pergi umrah, haji, dikatakan duta-dutanya Allah, tamu-tamunya Allah. Itu bukan sekedar ucapan belaka, ya, sekedar motivasi. Itu memang adalah sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Abdullah bin Umar ada tambahan bahwa mereka, para duta-duta tersebut, da'ahum, Allah memanggil mereka. Siapa yang Allah panggil? Siapa yang Allah panggil untuk haji dan umrah? Kita ini sudah dipanggil atau belum? Kita sudah dapat panggilan atau belum? Sudah sampai panggilan ke antum? Ya. Biasa ada orang kalau sudah sanggup bilang, antum haji. Sudah kaya antum, belum dapat panggilan. Ya. Padahal Allah telah mengatakan, walillahi ala nasi hajjul baiti. Ya, Allah sudah memanggil sejak lama. Ya. Wa azim fin nasi bil hajj. Ya, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk azin, umumkan haji kepada seluruh manusia. Allah memanggil mereka, da'ahum fa'ajabu. Jadi Allah sudah memanggil, yang datang ibadah haji itulah yang merespons, menjawab. Jadi yang Allah panggil semua yang sanggup, tapi yang datang itulah yang menjawab panggilan Allah. Wasa'aluhu, dan mereka meminta kepada Allah, para haji dan umrah dan para mujahid itu berdoa kepada Allah, fa'atahum, maka Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka doakan, apa yang mereka pinta. Ya, jadi ini menjelaskan di antara doa-doa orang yang makbul adalah para mujahid, para haji, dan para mu'tamir. Terakhir ya, saya pilihkan, ya masih banyak sebenarnya, tapi
kami pilihkan lagi satu hadis sebagai motivasi bagi kita. Ya, terkait Hajar Aswad dan Rukun Yamani, ya. Ini bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah ditanya, "Mali araka la tastalim illa hazaini ruknain al-hajar al-aswad wal rukun al-yamani." Beliau pernah ditanya oleh seorang tabi'in, Abdullah bin Ubaid, "Kenapa saya lihat kamu ini cuma memegang dua saja?" Dan memang ini yang disyariatkan ya, kalau kita tawaf, yang disyariatkan kita sentuh, kita pegang dari Ka'bah itu dua saja, Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini kalau bisa dicium, dicium. Kalau tidak, cukup disentuh, lalu kita cium tangan kita yang menyentuh Hajar Aswad. Namun kalau tidak bisa juga, kita cuma melambaikan tangan ke Hajar Aswad tersebut. Ada yang pernah tanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kenapa kamu cuma pegang dua tempat itu?" Beliau mengatakan, "Saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna mashahuma, menyentuh dua tempat itu, Rukun Yamani dan Hajar Aswad, yahuttul khatoya, dia akan menggugurkan dosa-dosa." Ya, menggugurkan dosa-dosa. Jadi ya, mencium Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu suatu ibadah yang sangat mulia, karena dia, ya, Hajar Aswad adalah batu yang datang dari surga, dan awalnya dia adalah sesuatu yang sangat putih namun menjadi hitam disebabkan dosa-dosa anak Adam. Ya, hadisnya hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka ini jamaah sekalian, beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji, ibadah yang memiliki banyak kekhususan, ya. Jadi kalau antum melaksanakan ibadah haji, antum bisa melaksanakan ibadah yang cuma antum lakukan, ya. Makanya kalau kita cium Hajar Aswad, kalau antum cium Hajar Aswad, pada saat antum cium, antum adalah satu-satunya manusia di dunia pada waktu itu yang melakukannya, ya. Kalau kita ikut taklim, kita satu-satunya yang hadir taklim. Banyak juga orang taklim di tempat-tempat yang lain, ya. Kita sholat di malam hari, kita sangka saya sendiri sholat, ternyata banyak juga orang yang bangun sholat. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram, cuma kita yang sholat di Masjidil Haram, banyak orang. Tapi kalau kita sedang mencium Hajar Aswad, berarti antum satu-satunya di dunia pada waktu itu yang mencium Hajar Aswad. Tidak lagi Hajar Aswad yang lain. Walaupun ada sebagian masjid yang mirip dengan Ka'bah, ya. Tapi itu bukan, ya. Makanya kalau kan antum sedang cium, ya askarnya bilang, cepat ganti lah. Karena jangan antum mau sendirian terus, ya, melakukan ibadah, ya. Perlu bergantian. Satu ibadah yang sangat mulia yang hanya mungkin bisa didapatkan bagi mereka yang haji. Adapun tentang hukum-hukumnya, inilah insyaallah yang akan kita bahas dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai.
dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.